video 2-3 menit. Ini saja yang langkah-langkah ini yang kita ikuti. Kemudian setelah video 2-3 menit, Bapak Ibu guru baru menampilkan tujuannya. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video. Tujuan belajar kita hari ini adalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, setelah itu baru jenengan 50 menit berikutnya harus ngapain? Sudah juga siapkan, sudah dipikirkan, jenengan tinggal menyajikan, ya kan? Orientasi, membuat pertanyaan pemancing, terus eksplorasi analisis langsung kita bagi menjadi 4 kelompok. Diberi tugas kelompok 1, cari rumah adat, jenengan bawa ke ruang multimedia, ada tidak di Bakti ruang multimedia? Kalau ada, pinjam laptop di madrasah ada tidak? Ada. Kan madrasah punya internet. Kelompok 1 dikasih laptop, kelompok 2 kasih laptop, kelompok 3, 4, 5 semuanya dikasih laptop. Nah, sekarang tugasnya kelompok 1 cari rumah adat di Indonesia, pakai internet, rumah adat dan gambarnya di Kompas. Di situ diajari Pak caranya caranya kopas atau pakai screenshot di HP, di situ diajari caranya. Nah, kelompok 1 rumah adat, kelompok 2 cari pakaian adat, nanti juga di Kompas. Presentasinya memakai proyektor. Akan indah apa tidak? Tiba-tiba di sini ada rumah adat orang Irian, bentuknya seperti ini. Rumah adat orang Dayak, bentuknya seperti ini. Anak-anak masuk nggak? Masuk karena diberitahu dan melihat secara langsung. Kelompok 5 tentang lagu daerah, lagunya ada yang diperdengarkan. Misal. Nah, itu kita modal apa? Modal internet, modal laptop. Kira-kira nek 5 orang bu laptop di madrasah. Lebih, dengan sekolahnya kelasnya tidak hanya 1 orang lah. Bisa kolaborasi dengan guru yang sebelahnya. Siki kowe gawe matematika yang tak gawe fokus gawe bahasa Indonesia. 2 RPP mau disajikan kok sudah tersaji. Ini tinggal ini tinggal menyajikan seperti itu tadi. Asesmennya sudah diberitahu. Apa saja asesmen sudah diberitahu. Jadi intinya prompt itu diisi, disesuaikan dengan materinya panjenengan, tujuannya baru diunggah ke Gemini. Ini sampai sini paham apa tidak? Tapi tinggal jenengan menyajikan, bisa nggak menyajikan seperti ini? Kalau tidak bisa, komplementasi ke Gemini. Modelnya jangan PBL, tapi modelnya berbasis proyek. Kalau model strategi dan metode boleh dikosongkan biar Gemini yang memikirkan. Muncul sendiri. Tinggal setelah dipikirkan oleh Gemini, kira-kira jenengan mampu tidak menyajikan. Kan tadi disuruh membuat video berdurasi 2-3 menit tentang keberagaman. Jadi dipotong-potong, disambung-sambungkan. Nah, inilah gunanya menyatukan video dengan apa dulu ya, aplikasinya ya Bu. Ini aplikasi video, aplikasinya apa Bu? Snapchat. Nah, bisa. Nah, itu bisa. Nah, disinilah kreativitas panjenengan juga dibutuhkan. Tetapi jenengan itu seorang muslim yang terlalu dalam, terus dibikin kabeh, gitu loh. Jadi jangan mencari modul lain, itu sudah kerangkanya. Tinggal diganti sesuai keinginan panjenengan, nanti diunggah. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham dengan contoh dari Mi Bakti? Ada yang mau memberi contoh lain selain Mi Bakti? Boleh, Bu Susi monggo. Ini bapak-bapak, kalau yang mau Jumatan monggo, biar nanti saya sharing dengan ibu-ibu. Bapak-bapak balik lagi enggak? Bapak-bapak monggo. Kayaknya sudah tidak balik lagi, sudah tidak apa-apa. Saya mohon maaf apabila memberikan materinya kurang dipahami oleh
panjenengan semuanya ya Bapak-bapak yang pertanyaan ada. Khususnya orang mulia ini. Isasin ya? Isasin ya? Ya, kelihatan teman-teman. Terlalu kecil, terlalu kecil dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kami mewakili MI Bali Uripan akan mempresentasikan hasil mencari di Gemini, hasil membuat RPP dengan prompt yang diberikan oleh Bu Elis dan dibantu oleh AI. Ternyata ini memang sangat komplit. Yang pertama, setelah tadi yang biru-biru saya rubah, kemudian saya copy di Gemini, keluarnya seperti ini. Ini saya tambahi karena saya tadi menuliskan RPP Deep Learning dengan kurikulum cinta. Saya komplitin begitu kata-katanya. Buatkan RPP Deep Learning dengan kurikulum cinta seperti itu. Nah, saya yang akan membahas di sini tentang materi IPAS kelas 6, yaitu tentang rangka, sendi, dan otot. Belum ada mic-nya, Bu. Belum ada, ini saya untung pernah di kelas 1, jadi yang sijinya banyak biasa. Identifikasinya di sini ditemukan bahwa sebagian besar peserta didik di kelas 6 MI Uripan itu sudah memiliki pengalaman sehari-hari terkait gerak tubuh, misalnya berjalan, berlari, mengangkat benda, mengetahui tentang bagian tubuh luar, mengenal bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak, tetapi mereka belum memahami struktur internal seperti sendi, rangka, dan otot serta perannya dalam mendukung sistem gerak manusia. Maka kita akan mempelajari materi tentang mengidentifikasi fungsi, peran, dan sistem organ tubuh manusia, khususnya sendi, rangka, dan otot. Dimensi profilnya, materi dimensinya dimensi profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alaminya, saya bingung masih keluar seperti ini loh. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesehatan jasmani dan rohani. Ini dimensinya. Kemudian temanya. Ini tidak ikut prompt saya mungkin. Tadi promptnya kan itu Bu. Copy paste. Begini dihapus saja ya Bu ya. Begitu ya. Prompt yang saya buat. Ya Bapak, untuk aja enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Buat ini aja nanti kembali. Oke. Nah, kemudian temanya cinta kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri. Adapun materi esensinya yaitu tubuh manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan harus dijaga dengan penuh rasa syukur. Kemudian menjaga kesehatan sendi, rangka, dan otot adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan rasa cinta terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desain pembelajarannya dari hasil IE-nya. Yang pertama CP-nya merefleksikan sistem organ tubuh manusia, sendi, rangka, dan otot, dan mengaitkannya dengan cara menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri. Lintas disiplin ilmunya di sini IPAS dan PJOK.
Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan peran sistem organ tubuh, terutama sendi, rangka, dan otot melalui pengamatan dan diskusi. Kemudian menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi sistem gerak dalam tubuh, menganalisis pentingnya menjaga kesehatan sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari, mereferensikan kondisi tubuh sendiri dan kebiasaan hidup sehat, serta menyajikan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam bentuk poster, presentasi, atau laporan sederhana. Ini nanti kemungkinan saya ambil yang presentasi dan poster saja Bu, tadi ini belum sempat ngedit. Kemudian praktek pedagogisnya menggunakan model discovery learning, strateginya menggunakan simulasi dan role play, metodenya menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi. Sementara kemitraan pembelajarannya orang tua atau wali murid, di sini nanti kita kirimkan video tentang cara gerak organ melalui grup WA di rumah supaya orang tua untuk lebih memantapkan. Kemudian orang tua wali murid juga membantu pengamatan kebiasaan gerak dan gaya hidup anak di rumah. Kita juga bermitra dengan guru PCOK melalui kolaborasi dalam mengenalkan latihan fisik yang baik bagi tulang dan otot. Dan kemitraan pembelajaran yang selanjutnya jika dimungkinkan, kita akan menggandeng puskesmas setempat untuk menjelaskan edukasi sederhana tentang postur tubuh dan pencegahan nyeri otot atau tulang dikarenakan pola anak-anak sehari-hari. Kemudian pemanfaatan digital, kita memanfaatkan digital pertama untuk melihat video interaktif tentang sistem gerak manusia yang ini biasanya kita gunakan di awal dan di tengah pembelajaran. Kemudian kuis menggunakan Woodwall itu di akhir. Jadi kayak nanti anak milih akan keluar pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan hasil presentasi atau proyek menggunakan foto atau video pendek yang kita edit melalui capcut, capcut atau bisa bahasa sih capcut, capcut. Nah, pengalaman belajar berbasis deep learning pertama 10 menit awal kita doa bersama dulu, kemudian tanya jawab apa yang terjadi jika kaki kita sakit, lalu dilanjutkan dengan menonton video pendek yang tadi disampaikan, pemanfaatan digital. Kemudian kegiatan intinya siswa mengamati gambar model sistem rangka otot dan sendi. Ini sudah kami buatkan contohnya, tadi sempat download ini rangka dan sendinya, gambarnya. Kemudian diskusi setelah melihat struktur fungsi gerak, kemudian siswa diajak berdiskusi mengapa tubuh bisa bergerak, apa yang terjadi jika ototnya tidak bekerja. Lalu yang fase 2-nya kita mengaplikasikan atau applying. Kelompok membuat simulasi kerja sendi menggunakan stick es krim dan karet. Nanti stick es krim, karet dan penjepit kertas. Penjepit kertasnya sebagai sendi, stick es krimnya sebagai rangkanya, dan karetnya nanti sebagai ototnya. Lalu melakukan permainan role play di mana setiap kelompok memperagakan kerjasama antara sendi dan otot dan mendiskusikan kebiasaan sehari-hari, posisi duduknya seperti apa, bagaimana mereka membawa tas, bagaimana bermain gadget di rumah dan dengan teman-temannya. Karena bermain gadget juga mempengaruhi terhadap bentuk tulang dari kebiasaan mereka sehari-hari. Lalu fase ketiganya kita melakukan refleksi. Siswa menulis jurnal refleksi sederhana. Bagian tubuh manakah yang mereka rasakan sering lelah, kebiasaan apa yang dapat mengganggu kesehatan tulang dan otot. Lalu terakhir diberikan PR untuk membuat poster tentang cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Kegiatan penutup membangun kesadaran dan rasa cinta terhadap diri sendiri dan ciptaan Allah.
Di sini guru mengajak siswa mensyukuri nikmat sehat dan tubuh yang berfungsi baik. Lalu siswa menyebutkan salah satu kebiasaan baik yang dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Lalu akhiri dengan doa penutup dan salam. Asesmen pembelajarannya tadi ada asesmen awal pembelajaran, asesmen proses dan asesmen akhir. Di sini kita lampirkan contoh LKPD-nya. LKPD tentang sistem gerak. Ternyata saya harus masuk ke sana terus. Kalau ke sini hilang suara. LKPD tentang sistem gerak sendi, rangka dan otot. Contohnya pengamatan sistem gerak tadi. Ini gambarnya. Kemudian pertanyaannya. Dan yang role play-nya tadi aktivitas kelompoknya menggunakan karet gelang, stik es krim dan penjepit kertas. Dan yang terakhir refleksi dirinya, LKPD refleksi diri. Kemudian ini rubrik penilaian LKPD dan prakteknya. Ini media pembelajaran sederhananya. Berikut video YouTube-nya sudah saya ambil linknya. Tapi ini salah, harusnya Kuripan bukan Kali Sabuk. Terima kasih. Kiranya itu hasil dari kami beristirahat dengan AI dan dari Bu. Jadi terima kasih Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi. Pertanyaannya yang pertama, apakah from yang dari saya diikuti dari awal sampai akhir? Ada yang dirubah. Ada yang dirubah. Buan. Jadi kalau memakai suaranya, ya udahlah, nggak usah pakai ini. Nggak bisa Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mau memetil sebagian atau tidak dari awal sampai akhir bisa, tetapi harus dimasukkan dulu ke promnya. Jangan, jadi misalnya jangan menanyakan tujuannya, masukkan ke Gemini boleh. Tapi nanti masukkan lagi ke promnya. Setelah mencari dari Gemini, masukkan lagi ke promnya. Di sini tadi yang nomor 3 ini bukan PR, tapi masih di dalam KBM. Nah ini siswa membuat poster tentang cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Kalau secara penyajian ini masih di dalam proses pembelajaran. Bagaimana ini mau dijadikan PR? Maka masuknya ke kegiatan penutup. Kegiatan penutup, di situ setelah siswa menyebutkan satu kebiasaan baik, kemudian guru memberikan tugas pada siswa untuk membuat poster atau apa tadi? Poster dan apa? Poster tentang cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Itu di penutup kalau memang waktunya tidak sampai. Nah, ini penilaiannya juga banyak. Maka perlu bijak, penilaian ini mau dipakai semua atau tidak. Kemudian ada lagi yang kita kritisi. Tadi apa ya yang Nah ini ruang virtual video edukasi tentang sistem gerak manusia. Ini jenengan harus dijelaskan mau diputar melalui LCD atau anak suruh mengakses di rumah. Kalau ini harusnya karena dalam KBM berarti diputar melalui LCD. Nanti PR-nya anak memperdalam di rumah. Seperti itu. Jadi kalau dari awal sampai akhir ada yang dipetil-petil, akhirnya kayak semacam ada yang lag kayak gitu. Ya? Bukan tidak nyambung, tapi kurang
jadi nanti kalau misalnya membuat prom saya itu kalau menurut saya tanpa diberikan buatkan saya RPP dengan pembelajaran mendalam dan KBC, insya Allah itu sudah otomatis karena di dalam langkah-langkahnya itu sudah ada pembelajaran mendalam dan KBC-nya, sudah ada KBC-nya di temanya, pembelajaran mendalamnya di profil kelulusan, berkesadaran dan lain-lain. Terus di sini kok bisa keluar dimensi profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin? Berarti ini form tidak dibuat secara utuh dimasukkan ke Gemini. Kalau dibuat secara utuh karena Gemini itu adalah perangkat canggih yang sudah mempunyai segudang perpustakaan, tidak ada kata-kata yang muncul yang tidak kita minta. Di situ kan kita minta pilihkan 2 dari 8, 1 atau 2 dari 8 profil kelulusan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otomatis Gemini mau memilih itu, tidak memilihnya lain. Apalagi sampai menampilkan dimensi profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Sampai sini paham atau belum? Salah paham guys? Kalau tadi di awal kan kayak masih miss banget loh, kayak masih saya sendiri jadi bingung, ini saya menerangkannya benar apa enggak, mau jadi persepsinya berbeda karena dari 3 tempat yang saya datangi mispersepsinya di sini. Kalau yang lainnya langsung nyambung, langsung bisa saya datangi itu langsung nyambung. Jadi tadi kok di sini ada miss, berarti apa saya salah menjelaskan atau memang komunikasinya yang lagi tidak fit. Jadi nanti panjenengan membuat RPP apapun bisa. Kalau misalnya kok di kurikulum panjenengan tidak menggunakan kurikulum berbasis cinta, berarti tinggal dihilangi apanya? Tema dan insersi nilai. Karena KBC itu dimasukkan ke RPP dalam tema dan insersi materi. Nanti jangan baca untuk makalah kurikulum berbasis cintanya. Jadi kalau misalnya, wes pokoknya orang lah jari Bu Lilis kan mencoba tapi orang, nah itu jenengan tinggal hapus itu saja, bagian itu saja, itu sudah pada di. Nah nanti di kokurikulernya itu nanti yang pada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Sambil jenengan juga bisa pemahaman atau pendalaman materi bagi yang kurang. Seperti tadi dicontohkan, kelas 4 kok orang ngerti ping-pingan. Nah, sing ora ngerti ping-pingan kudu nglothok. Aja 6 ping 8, 6 ping 8, 6 itu 8. Ya di ditambahkan dari papat, sing kiye dikalikan, berarti papat ping 8, jadi 48. Masih mikir apa tidak? Masih. Tapi kalau anak-anak panjenengan perkalian itu lancar 7 kali 7 5 kali 6 30. Enak apa enggak? Enak. Ini akan berpengaruh pada pembagian. Nek perkalian orang apa pembagian saya bingung. Nggih mboten? Nggih. Maka mending jenengan mundur. Jadi mending jenengan mengurangi materi-materi yang kayaknya membrah banget, tapi materi intinya gue dikuati banget kayak gitu loh. Jadi nanti misalnya penjumlahan dan pengurangan di kelas 1 2 wis ngono, maka 3 4 perkalian juga harus hafal. Nek urung hafal ibaratnya urung metu kan kelas 4, berarti perlu jam pelajaran kokurikuler. Jadi saya ikut ditinggal. Ayo kamu sama Bu Guru dulu, jangan pulang dulu. Nanti Mbak Aziza, Mbak Eva, Mbak Dini nanti ketemu Bu Guru dulu ya. Nanti Ibu sudah komunikasi dengan orang tua. Jangan lupa komunikasi dengan orang. Dihafalkan pimpinan. Ayo, nek lama-lama dihafalkan kan lama-lama apa? Ping pindho rapal, ping telu, ping telu rapal, ping papat, ping papat rapal, ping 50. Lama-lama apa? Nggih mboten. Beda kalau jenengan ping pisan rapal, ping pindho rapal, ping 50 juga ora apa. Tapi nek anak-anak karena masih muda, masih fresh, bisa ora mikir nomor, insyaallah pisan pindho ping telu 50 insyaallah.
Ketika sudah hafal dibolak-balik kan tetap hafal. Kalau Al-Fatihah dibolak-balik kan tetap hafal. Karena sudah menjadi hafalan. Kita menghafalkan waktu kecil hilangnya susah apa enggak? Susah. Coba sih buka jikon ngapal suratan. Bolak-balik malah orang kenang-kenang. Tapi saya bisa hafal biar tetap termemori dengan Bapak Ibu. Begitu untuk belajar kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oh, maaf karena mindsetnya hari Jumat, jadi kayak harus berlari. Karena hari Jumat dan harusnya tadi kan mulai jam 7.30. Itu sudah ideal banget 7.30. Tapi mulainya tadi 8:30. Jadi kita hanya punya waktu 8:30, sampai 10:30, 11:30, 12:30, hanya waktu 3 jam. Sementara yang lainnya waktunya 4 jam lebih. Jadi ya mungkin karena kita mindsetnya waktunya yang tergesa-gesa sehingga kurang pas dari saya. Nah, jadi mudah-mudahan itu bermanfaat, bisa dengan praktekkan dalam sehari-hari. Insya Allah nanti kalau saya datang ke madrasah, saya ajarkan tentang kanvas. Bagaimana kanvas itu dipakai sehingga memori Gemininya itu satu. Misalnya di RPP IPA, ya materi Gemininya itu terstruktur sampai ke bawah. Jadi kayak meja kerja kita. Jadi kita membuat RPP IPA ya IPA terus. IPS terus. Itu bahasa Indonesia terus. Jadi kayak memori yang lama itu masih ada. Sehingga nanti metode terus media sama strateginya diharapkan banyak berbeda. Harapannya seperti itu. Oke. Jadi mari kita bersama-sama berkolaborasi. Silakan mau pakai Gemini boleh, mau pakai ChatGPT boleh, mau pakai yang lainnya apa, Bos? Oh, Bos sudah izin. Ya. Mau pakai apa? Meta AI boleh, monggo. Tapi coba bandingkan di antara 3 itu mana yang bagus. Saya sampaikan di tahun yang lalu Gemini ini menjadi pilihan daripada Dikbud. Jadi pilihan Dikbud adalah Gemini yang disebarluaskan, yang disarankan. Jadi nanti mudah-mudahan jenengan akan bertambah akrab dengan Gemini sehingga fitur-fitur yang lain itu yang masih perlu dibongkar itu masih banyak banget, termasuk diantaranya tadi yang di bawah itu ada kanvas. Nah, semakin kita mendalami mudah-mudahan semakin paham. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk motivasi hari ini, semangatnya mudah-mudahan tetap terjaga sampai di tahun-tahun yang akan datang. Dan untuk kurikulum memang belum tercetak karena memang dari sana masih ada. Apakah nanti ada perubahan 450 atau tidak? Tapi sebenarnya tidak berubah, hanya perlu memasukkan pendekatan belajar mendalam dan kurikulum berbasis cinta serta target 1 tahun yang dilaksanakan. Jadi kalau ada target 1 tahun yang akan dilaksanakan, nanti genap Bu evaluasinya. Targetnya Pak SM juara 1, ternyata nyenggol 10 besar B, ya. Itu nanti kan dievaluasi. Jadi setiap kegiatan dievaluasi sehingga nanti kita akan ketahuan di mana letak kesalahan kita. Demikian Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Perhatiannya dan mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan dalam mendidik putra-putri kita yang di madrasah dan mudah-mudahan diberi kemudahan serta dilancarkan dalam setiap tugasnya, putra-putri yang manut dalam pembelajaran menjadi anak yang solehah. Terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan doa-doa panjenengan untuk saya yang selalu mendoakan saya untuk diberi kesehatan. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.